Nah, saudara-saudara, kepada saya diberikan tema yaitu set free ya, soal kemerdekaan gitu atau kebebasan ya yang diberi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memulai firman Tuhan pada pagi hari ini melihat apa yang dimaksudkan dengan set free dan mengapa kita harus di set free kan ya, atau katakanlah kan kita nggak mungkin berbicara sesuatu yang dimerdekakan dari apa? Sebenarnya berbicara tentang set free ini atau tema ini adalah sesuatu yang sangat besar. Tentu secara de jure ya, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan karena pekerjaan Yesus Kristus. Tetapi di dalam perjalanan kita, tentu kita perlu dibebaskan dari begitu banyak yang membelenggu kita, yang tidak membuat kita efektif mengemban identitas daripada Tuhan. Identitas daripada orang percaya yang diberikan Tuhan. Apa itu? Mari kita buka Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya garis bawahi di sini. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya betapa mulianya kita diberi Tuhan identitas kita. Yang sebenarnya identitas Tuhan sendiri. Dalam Yohanes pasal 8:12 Yesus satu kali berkata, "Akulah terang dunia." Lalu dia berkata, "Kamulah terang dunia." Berarti identitas kita adalah identitas Kristus. Mari bersama-sama saya katakan, identitas Kristus adalah identitas saya. 1, 2, 3. Tetapi kita nggak bisa menjadi efektif, menjadi terang Tuhan karena kita diikat oleh banyak sekali penyakit-penyakit yang membuat kita tidak produktif menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dan berbicara tentang hal ini saya membagi dua penyakit rohani yang membelenggu kita yang perlu dibebaskan. Yang pertama adalah bersifat internal dan yang kedua adalah bersifat eksternal. Ya. Mungkin saudara kalau bicara mengenai dosa internal itu, saudara akan teringat tentang dosa berbohong, mencuri, berzina atau yang lain ya. Itu memang dosa, tetapi ada dosa internal yang kadang-kadang kita nggak sadari, yang mematikan kita dan kita terbelenggu di dalamnya. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengenal istilah 7 deadly sins ya. 7 deadly sins ini adalah sebenarnya diungkapkan oleh orang yang bernama Evagrius dan Pope Gregory tahun 590. Nah, dia membagi dosa itu dua. Yang pertama adalah dosa-dosa minor atau dosa-dosa kecil yang disebut dengan venial sin. Ini dosa-dosa yang dia katakan bisa diampuni dan gak membahayakan keselamatan. Sementara mortal sin adalah dosa-dosa yang menghancurkan kehidupan rohani dan membahayakan keselamatan jika tidak bertobat. Dosa-dosa ini merusak hukum Allah. Dan ketujuh daripada dosa itu adalah yaitu ini, saudara-saudara. Ya, saya nggak terlalu detail menguraikannya, tapi kurang lebih seperti ini: sombong, iri hati, kemarahan, kemalasan, ketamakan, kerakusan, nafsu seksual yang berdosa. Lawan katanya kesombongan, kerendahan hati. Lawan kata iri hati, kebaikan. Lawan kata kemarahan, compassion atau belas kasihan. Lawan kata kemalasan, kerajinan. Lawan kata ketamakan, bermurah hati. Lawan kata rakus, bersahaja. Nafsu seksual yang berdosa, lawan katanya disiplin. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa dosa-dosa ini kita nggak sadari membelenggu kita yang perlu di set free oleh Tuhan? Berapa banyak dari saudara berpikir bahwa kesombongan itu adalah dosa yang sangat subtle, sangat halus sekali. Iri hati, ya. Iri hati itu nggak kelihatan, tapi deadly, mematikan.
Kalau saudara melihat ada orang yang bahagia, Anda envy ya, Anda iri kepada kebahagiaan dia itu. Kalau iri yang positif itu Anda termotivasi untuk bisa berjuang keras, masih bagus. Tapi kalau iri hati, Anda berkata, Tuhan, aku lebih pantas menerima berkat itu daripada dia. Aku lebih berjasa daripada dia. Dan kita tidak happy kalau orang lain jauh lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih disegani, lebih dihormati. Iri hati itu merusak. Kemarahan yang tidak terkendali itu adalah dosa yang mematikan. Ketamakan itu luar biasa dan kerakusan itu nampaknya tidak dianggap dosa, tapi itu dosa sekali. Kemalasan. Kemalasan itu adalah dosa. Mari bersama-sama saya katakan kemalasan adalah dosa. Bukankah Tuhan mengecam, hai hambaku yang malas? Karena dia tidak mengendahkan talenta yang Tuhan kasih. Kemalasan itu adalah dosa penata layanan. Tapi saudara-saudaraku, saya akan fokus kepada dosa eksternal. Yang kita perlu di set free dari dosa ini. Kita tidak hanya bicara mengenai dosa-dosa private, dosa-dosa personal, dosa-dosa bersifat internal. Tapi juga penyakit gereja, penyakit orang Kristen yang bersifat eksternal. Setidaknya saya mencatat ada 4 hal yang gereja perlu dimerdekakan dari keterikatan ini. Atau dari masalah ini. Dari penyakit ini. Yang pertama adalah kekristenan yang tidak kontekstual. Saudara, ini adalah membelenggu gereja. Gereja sekarang kalau ibarat perusahaan, pertanyaan kita, apakah produk kita ini menjawab kebutuhan zaman? Cara kita beribadah, persekutuan kita, pendekatan kita, sudah tidak menarik lagi bagi generasi ini. Saudara, gereja sekarang tersandra dengan 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah gereja yang mau dihadirkan berwajah kontemporer. Yang kedua, gereja yang kolot, gereja yang gak mau berubah. Ini masalah, ya. Ini sesuatu yang perlu dibebaskan. Sekarang orang berlomba-lomba untuk men-setting gereja yang sangat funky, yang sangat kontemporer, yang sangat-sangat penuh dengan desain dan performansi yang begitu lux, begitu penuh dengan kelap-kelip lampu dan segala macam. Persaingan gereja luar biasa seperti itu. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua adalah gereja yang gak mau berubah, yang kolot. Yang anti kepada itu. Apa itu gereja? Masa pengkhotbahnya pakai celana jeans? Koyak-koyak lagi. Apa itu model seperti itu pakai lighting? Kristen itu harus ini loh. Pendetanya pakai jubah, mimbarnya harus tinggi gitu ya. Nah saudara-saudara, kita percaya bahwa kita percaya bahwa Allah kita bukanlah Allah yang kolot. Amin. Saya percaya Allah kita adalah Allah di atas sejarah sehingga dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi sekaligus peringatan juga, kemajuan zaman harus memanggil kita kembali kepada akar-akar tradisi kita bergereja supaya kita jangan misleading. Apakah bisa? Bisa saudara. Saya telah berkhotbah di beberapa gereja yang sangat disetting dengan kontemporer, sangat relevan dengan anak-anak muda. Tapi juga sekaligus saya merasakan hadirat Allah di sana. Saya melihat orang-orang yang sangat kusuk dan beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar men-setting kekristenan yang seperti itu tanpa makna. Enggak. Dan kita belajar kepada Yesus yang sangat kontekstual. Kepada pendengarnya dia bisa membawa pesan-pesannya kontekstual. Saudara, salah satu penyakit gereja sekarang adalah dia tidak lagi relevan dengan zamannya. Dan yang kedua yang perlu kita dibahaskan adalah ini penyakit gereja juga saudara, yaitu pemahaman Alkitab yang rendah. Ahli-ahli misi memperkirakan bahwa generasi kekristenan yang akan datang ini dan sudah berlangsung sekarang adalah kelompok orang Kristen yang sangat malas membaca Alkitab dan tidak mudah memuridkan mereka. Mereka sangat-sangat malas dan buta, bukan buta huruf tapi buta Alkitab. Dalam percakapan-percakapan mereka tidak tahu why I'm exist. Kenapa saya exist? Why I'm here? Apa yang mesti saya kerjakan? Kemana aku akan pergi? Mereka nggak tahu the reason why they exist. Alasan kenapa saudara ada dalam dunia ini apa? Kalau saudara
orang yang terpelajar di dalam pemahaman akan Alkitab, Anda akan tahu bahwa worldview kita, paradigma kita akan dibawa kepada satu mapping Allah. Mengapa kita harus ada dalam dunia ini? Apa yang mesti kita kerjakan? Kemana kita akan pergi? Mereka juga tidak mempunyai pemahaman yang kuat dan benar mengenai budaya dan dunia. Sehingga mereka masa bodoh dengan dunia ini, gak punya orientasi yang jelas, hidup gak signifikan, bahkan gak engage di dalam dunia yang membawa pengaruh kerajaan Allah. Ada begitu banyak orang kaya, ada begitu banyak pengacara, politikus, ekonom, pendidik, pekerja seni. Di dalam orang-orang entertainment, di dalam gereja, mereka cukup datang ke gereja, yang penting saya nyanyi-nyanyi, dengar firman Tuhan, bayar perpuluhan, saya pulang. That's all. Tapi mereka nggak bisa mempertautkan what the Bible says and speak to my context. Karena pikiran mereka nggak pernah dimuridkan. Bagaimana keterlibatan saya yang sangat nyata di dalam profesi saya. Maka saudara-saudara, ini menjadi hal yang serius, yang menyanda gereja yang perlu dimerdekakan. Hal ini ditengarai oleh pandangan yang buruk mengenai dunia. Tidak sedikit orang Kristen berpikir, persetan dengan dunia ini. Yang penting saya tambah kudus sama Tuhan. Yang penting saya bisa connect dengan kerajaan Allah. Dan saya ditebus. Kalau Alkitab berkata janganlah mengasihi dunia ini, apa pengertiannya? Itu adalah nilai-nilainya. Itu adalah prinsipnya yang menentang Allah, itu maksudnya. Bukan dunia secara umum. Maka seorang pakar perjanjian baru bernama N.T. Wright, saya kutip perkataannya begini. Dan ini benar ya. N.T. Wright berkata, rencana Allah adalah bukan untuk meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena dunia yang dikatakan sangat baik, waktu dia menciptakan semuanya sangat baik, justru sebaliknya ia berminat untuk membangun ulang. Dan ketika ia melakukannya, ia akan membangkitkan seluruh umatnya ke kehidupan dengan tubuh yang baru untuk hidup dalamnya. Itu adalah janji dari Injil Kristen. Maksudnya N.T. Wright ini adalah begini. Dunia ini diciptakan Tuhan baik dan sangat baik. So, pandangan kita terhadap dunia ini jangan negatif. Justru, jangan pernah pikir kerajaan 1000 tahun itu adalah somewhere di planet X. Nanti, enggak. Tapi di dunia ini sekarang. Ya. Namun, dengan penataan ulang dari Tuhan. Nah, jadi maksud Tuhan menebus kita dari dunia ini adalah, Paulus berkata, kepada kamu telah dikaruniakan Roh Kudus sebagai arabon. Mari bersama-sama saya katakan arabon. Apa artinya arabon? Arabon itu adalah uang muka. Kalau bahasa Alkitab Indonesia sebagai jaminan. Tapi itu DP. Jadi Paulus mengatakan, suasana sorga yang penuh dengan kebenaran, damai, sukacita, segala macam yang serba maha itu yang luar biasa itu, lewat Roh Kudus kita diberi kesempatan mencicipinya. Tapi namanya mencicipi kan beda dengan realitasnya ya semua ya. Tapi kita udah tahu lah. Fortaste. Oh ini rasa makanan seperti ini. Kita rasa cicipin. Nah Roh Kudus itu diberikan pada kita. Sehingga waktu kita hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Roh Kudus yang adalah cicipan itu dari kerajaan surga itu membuat kita justru membawa perilaku dari suasana sorga sana di semua lini kehidupan. Itu maksudnya. Yang paling penting adalah bagaimana arabon itu, yang pencicipan yang dikasih Tuhan itu mempengaruhi kita. Ya, karena ini bisa terjadi kalau pemahaman kita terhadap Alkitab dan kehendaknya sungguh-sungguh terjadi. Maka pemuridan itu sangat perlu di gereja. Kita harus dimuridkan supaya kita punya kehidupan yang membawa pengaruh. Yang ketiga, saudara-saudaraku, problem dan penyakit orang Kristen adalah hidup yang tidak berintegritas. Di semua lini, saudara-saudaraku, kita perlu dibebaskan dari kehidupan yang tidak berintegritas ini. Dalam keluarga, jeblok. Rumah tangga Kristen banyak yang gak menjadi teladan. Berkelahi terus, nyanyi-nyanyi di gereja, melayani, tapi rumah tangganya gak berbahagia. Ribut. Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya punya istri, punya teman. Temannya istri saya cerita kepada dia. Bahwa sudah bertahun-tahun mereka sudah gak melakukan hubungan suami istri lagi. Suaminya selingkuh.
tapi tetap pelayanan di gereja. Karena mereka takut dengan kata cerai secara Kristen. Tapi sesungguhnya mereka udah bercerai. Nggak ada kebahagiaan, tapi pelayanan dua-dua. Banyak rumah tangga Kristen tidak berbahagia. Banyak kekerasan dalam rumah tangga. Sangat sayang sekali. Ya, kita perlu dibebaskan dari kehidupan keluarga yang tidak berbahagia ini. Dalam bisnis, nyanyi di gereja tapi nipu di mana-mana. Hutang, nggak bayar, ngemplang. Pada waktu mau pinjam, galak sekali. Maksudnya nyembah-nyembah sekali. Tapi ketika ditagih lebih galak dari yang memberi, saudara. Integritasnya jeblok dalam bisnis. Masih suka menyuap pejabat. Masuk dunia politik juga begitu, di ekonomi. Melakukan ketidakadilan. Inilah belenggu-belenggu yang kita perlu dibebaskan, saudaraku. Dunia sedang menunggu kekristenan yang punya integritas. Yang moralnya ditunjukkan dalam keteladanan. Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam politik, dalam ekonomi. Dan dalam segala segi, saudara. Jangan kita membicarakan keadilan Allah, tetapi kita menggaji karyawan kita nggak adil. Di gereja kita menyanyi, adil dan benarlah jalanmu. Tapi kita punya pembantu, kita punya orang-orang nggak kita gaji manusiawi, sementara keuntungan kita berlipat ganda, kecuali susah ya. Kalau susah maklum, tapi ada orang Kristen yang perusahaannya makin tahun makin tambah. Tapi karyawannya nelongso, kata orang Jawa. Nelongso. Pembantu dieksploitasi, jam kerjanya nggak manusiawi. Saya telah melihat bos Kristen yang begitu bengis kepada pembantunya. Tapi di gereja menyanyi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kenapa saudara-saudaraku? Hidup tidak berintegritas. Saudara tahu apa arti integritas? Honda itu pernah menarik ratusan ribu seri tertentu dari sedannya karena bermasalah engine-nya. Mungkin kita berpikir betapa besarnya kerugian Honda, ratusan ribu ditarik, di recall. Tapi saudara-saudara, untuk integritas tidak ada kata kompromi. Komitmen pada nilai sangat penting, bukan lagi untung rugi. Semakin hebat perusahaan, semakin dia menjaga integritasnya. Saya pernah terbang naik SQ dari Jakarta ke Singapura. Waktu saya terbang, saya lihat semua udah pada dapat makan, tapi kok saya belum dapat makan gitu. Sampai mau habis makanannya, saya belum dihidangkan makan. Tapi saya nggak komplain, saya diam aja. Begitu mereka selesai makan, nggak lama kemudian pramugarinya bawa makanan ke saya. Dia bilang gini, Pak, maaf ya Pak ya, kita kehabisan makanan Pak. Dan waktu saya buka makanan itu lauknya beda, menunya beda, lebih enak mereka. Tapi saya nggak komplain. Lalu mereka berkata begini, atas nama airlines saya minta maaf. Dan karena masalah ini, Bapak kita hadiahi voucher yang bisa ditukarkan di pesawat ini. Dan saya waktu itu tukarkan dengan parfum yang lumayan harum. Ya. Teman saya dan saya pernah terbang dari Narita Jepang ke Honolulu. Ada pasangan suami istri yang terpisah duduknya, lalu pramugari mendekati teman saya, boleh nggak ya saya gangguin kamu, repotin, kenapa? Ibu ini mau duduk dengan suaminya di sana. Teman saya nggak keberatan karena sama-sama kelas ekonomi kan. Oh enggak, no problem katanya. Bisa nggak pindah ya, tukar tempat duduk, karena ini mau pindah ke sana suami istri. Boleh. Dan karena mau itu direpotin, mereka kasih sebotol wine sebagai hadiah. Komitmen kepada integritas itu penting sekali. Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 4 ayat 1-5, saya nggak punya waktu baca ini, bahwa integritas itu dikaitkan Paulus dengan bagaimana Allah nanti akan menghakimi kita yang mengetahui hati kita dengan dua sebutan. Kita ini hamba Allah. Mari bersama-sama saya katakan hamba Allah. Yang kedua dia menyebutnya kita ini adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Ada dua kata Yunani dipakai di situ, servant sama stewardess. Hamba Allah dan penata layan. Maaf kalau cepat-cepat. Yang terakhir, yang keempat. Salah satu belenggu kita juga adalah problem gereja yang kurang inkarnasional. Apa artinya gereja yang inkarnasional? Mungkin bagi saudara jemaat awam agak sedikit tidak familiar atau kurang familiar dengan kata inkarnasional. Jadi saya
jelaskan begini. Saudara, inkarnasional itu artinya Allah yang maha elit, dia rela melucuti keelitannya dan meninggalkan singgasananya, menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan namanya disebut Immanuel. Untuk apa? Untuk menjawab kebutuhan manusia yang paling terdalam. Jadi Allah meninggalkan seluruh kemuliaannya, mengambil rupa menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia untuk menjawab manusia. Tapi dewasa ini kita melihat gereja makin lama makin elit dan makin jauh dari manusia. Gereja makin tidak menjawab kebutuhan manusia. Dalam inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus, dia menjamah kelompok-kelompok yang termarginalkan. Yesus datang dengan belas kasihan Allah kepada mereka yang lemah, yang sakit, yang tak tergembalakan, yang mengalami kedukaan, yang mengalami najis. Dia pergi kepada perempuan yang tidak dianggap oleh masyarakat pada waktu itu. Dia pergi ke sumur Yakob menemui perempuan itu, mengangkat Yohana menjadi bendaharanya. Dalam silsilahnya ada 4 perempuan dimasukkan dalam list silsilah Yesus. Secara gender Yesus mengangkat perempuan-perempuan. Marginal secara usia, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Marginal secara sosial, Sakeus dibenci karena dosanya memeras orang karena bersekutu dengan pemerintahan Romawi untuk pajak. Dijumpai oleh Yesus. Artinya apa? Allah berinkarnasi, dia datang dengan belas kasihannya ke tempat-tempat di mana agama dan orang tidak hitungkan. Itulah kekristenan yang sudah mulai kehilangan semangat itu. Yang perlu di set free dari situ. Kekristenan yang tidak lagi memberikan dirinya untuk mentouch kehidupan banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dimerdekakan dari dosa-dosa ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tutup kepala bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan akan penyakit-penyakit yang diindap oleh orang Kristen secara individu maupun secara komunal ya Tuhan. Tuhan menolong gerejamu untuk kami bisa keluar dan dimerdekakan dari seluruh belenggu-belenggu ini. Sehingga kami yang memiliki identitas terang itu bisa sungguh-sungguh efektif bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja ini, berkati seluruh tim pengembalaan dalam kasih karunia Tuhan. Engkau akan memberkati kehidupan pelayanan-pelayanan mereka. Sehingga gerejamu ini bisa menjamah lebih banyak lagi jiwa. Menjamah lebih banyak keluarga lagi Tuhan. Memulihkan banyak kehidupan ya Tuhan. Ketika Yesus berkata roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, terikat dari banyak keterikatan dan tertawan. Urapan yang sama juga turun atas gerejamu. Sehingga gerejamu adalah sumber dari pengharapan Kristus yang Engkau nyatakan. Kami menjadi komunitas yang menebus, yang membawa tanda-tanda kerajaan Allah. Di dalam Kristus Yesus kita yang sudah diberkati firman Tuhan bersama katakan, amin. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan. Puji Tuhan.